Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inces, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat Inces, sekarang aku akan menghadiri acara suatu program di Kedai Pintar. Satu-satunya program edukasi seksual kolaborasi antara pinusiu.com dan Perempuan Sadar Vagina. Menganggap hal-hal tabu menjadi ilmu, karena selalu ada ilmu di Kedai Pintar. Mau tahu bagaimana acaranya? Yuk kita nonton bersama. Hai Pinusian, selamat datang di Kedai Pintar, salah satu program edukasi seksual kolaborasi antara pinusi.com dan juga Perempuan Sadar Vagina. Mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu, karena selalu ada ilmu di Kedai Pintar. Episode kita hari ini kedatangan seorang narsum atau bintang tamu yang luar biasa, jadwalnya padat sekali, tapi bisa menyempatkan diri hadir bersama kita di Kedai Pintar. Tapi sebelum itu saya mau menyapa dokter kesayangan saya, Dokter Inge Setio Arianto. Halo Bu Dokter. Tetap cantik dari dulu. Selaku founder dari Perempuan Sadar Vagina. Jadi Bu Dokter ini sibuk juga melakukan pemeriksaan online dan juga offline. Online-nya dengan cara di Instagram Perempuan Sadar Vagina tentunya. Dan saya bergeser ke tamu saya ke sebelah, yaitu Ibu Tuti Handayani SE selaku penggerak Jumat Barokah. Halo Ibu. Halo. Assalamualaikum Ibu. Sudah diundang di acara ini. Saya yang terima kasih Ibu sudah datang. Alhamdulillah. Kalau Ibu dengan batik-batiknya coklat, Ibu dengan apa? Tenun. Tenunnya. Oh, Cantiknya. ini kok style banget, cakep banget stylenya. Jadi Masa elegan sih? banget. Bagus Bu, Indonesia tapi looknya tuh wah, go Kelihatannya. internasional. Makasih. Ini beli di mana Bu? Karena saya nggak pernah lihat yang kayak gini nih. Toko manapun nggak ada. Mau Ini infonya? ada di Rismala Fashion. Rismala di Fashion. Instagramnya. Ya, by Instagramnya. Lily Taufik. By Lily Taufik. Ya. Oh, by Lily Taufik. Nah guys, buat kalian semua yang pengen banget bisa berdandan atau berpenampilan seperti Ibu Tuti, ini desainnya nggak kaleng-kaleng, ini bagus banget. Di berbagai macam kesempatan acara bisa kalian pakai dari Rismala Fashion by Ibu Lily Taufik ya. Oke, nah pada episode hari ini sangat penting banget untuk kalian yang sudah berpasangan atau memiliki rumah tangga ya. Rumah tangga ya, bukan kumpul kebo ya. Ya jangan ya, nggak boleh kalau itu ya. Ya. Ini temanya sangat luar biasa. Kekurangan nafkah batin bisa menjadi alasan terbesar untuk bercerai. Nafkah batin, perceraian, aduh. Ini benar-benar isu yang harus kita angkat dan harus kita kulik ya Bu Dokter ya dan Ibu Tuti ya. Oke, pertama nih saya mau bertanya kepada Bu Tuti nih. Ya. Menurut Ibu, seberapa penting nafkah batin untuk kelangsungan rumah tangga? Kalau menurut saya kebutuhan nafkah batin dalam rumah tangga itu berhubungan dengan kejiwaan dan psikis seorang istri. Oh iya. Jadi seharusnya seorang suami itu bisa memperlakukan istri dengan baik, Oke. tidak kasar, Nggak kasar. baik terhadap istri, terhadap Tidak anak, KDRT. tidak KDRT, Betul. terhadap orang tua juga, kerabat. Jadi sehingga hubungannya tuh jadi enak dan bisa terjalin dengan baik. Dan ada komunikasi kan Ya, sih Bu ya? komunikasi Jadi satu misalkan arah. istrinya di rumah dasaran doang, mah sekali-sekali dong pakai baju ini gitu kan. Tapi yang ada juga cantik loh gitu. daster yang memang daster tapi tetap
enak, modis, dilihat modis tetap cakep. gitu. Iya. Yang penting nggak bersih, asal- mandi Ya, ya, itu dandan yang sedikit-sedikit utama. nggak apa-apa ya Bu Benar. ya. Walaupun di rumah tetap listikan lah, tetap bedakan, Iya. alisan ya. Ini udah cemong-cemong apa segala Nggak bau karuan. bawang, jadi Iya, ya. nggak bau dapur. Ya, Laki bener. pulang, aduh males banget ngelihatnya. Iya. Gimana mau kasih nafkah batin? Benar, itu salah satunya. Salah satunya. Terus kalau dari Bu Dokter Inge nih, apa saja yang termasuk dalam nafkah batin dalam pernikahan? Nafkah batin ini adalah pemberian suami yang nggak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan. Oh. Yes. Kalau terlihat oleh mata kan duit nih, Nah, duit, oh, transfer. enggak, itu pasti itu. Itu pasti kelihatan banget ya bentuknya ya Bu Dokter ya. Nah, dia bisa dirasakan ya. Oke. Perasaan bahagia, perasaan aman, perasaan dicintai. Para ulama menyebutkan bahwa cakupan nafkah batin ini luas. Heeh. Ya, bukan hanya kan kalau kita misalnya sekarang tuh kita berpikir nafkah batin tuh hanya hubungan seksual. Oh enggak, itu Enggak, juga ya. Itu iya. Itu juga. Itu penting. Tapi ya selain itu ya seperti tadi yang kata Ibu Tuti, saya sepakat. Nafkah batin ini bagaimana pasangan kita baik suami maupun istri itu berkata-kata yang halus, tidak kasar. Bagaimana ke anak, bagaimana ke kerabat. Ngomong juga. Iya, itu nafkah batin. Oke. Oh, yang untuk Nggak gitu juga. Oh, enggak gitu. Itu malah enek ya, Bu ya. Ini malah iya apaan sih? Itu malah mau Oh, muntah. malah muntah ya. Bu Tuti, di Ya. sosial media viral sebuah opini yang dikatakan sebagai artis bercerai karena hubungan badan yang kurang terpenuhi. Menurut Bu Tuti ini mengapa hal ini penting dalam pernikahan? Terkadang ini ya, isu-isu perceraian artis tanah air kan terus selama ini beberapa minggu terakhir, dan beberapa jenis alasan di balik perceraian bukan hanya masalah serius seperti perselingkuhan atau sudah tidak ada satu visi gitu. Jadi mungkin masing-masing itu orang tersebut sibuk dengan kegiatan dunianya masing-masing. Oke. Jadi tidak ada itu komunikasi di antara keduanya gitu loh. Pulang udah capek, Udah capek. udah tinggal tidur, istri udah ngorok di kasur, Iya, udah dia capek, bener, harusnya gitu. tetap melayani suami pulang. Secapek gitu. apapun hendaknya seorang istri ya bisa melayani dengan baik ya. Iya. Tidak hanya untuk diranjang tapi menyiapkan makanan, minuman semuanya seperti itu dengan Oke. perkataan yang halus. Oke, kalau ini agak dibalik nih Bu. Kan kalau yang dapat nafkah batinnya kan si istri nih yang penting. Nah, kalau ada nggak sih suami yang penting pengen banget dikasih nafkah batin juga? Ya ada juga kali ya. Ya pasti. Iya, iya, Pasti ya, iya. Dok, ya. Psikisnya Pasti, juga kan pasti bisa. karena seorang suami juga kan butuh juga kan Bu ya. Tapi ada nggak sih kasus-kasus di luar sana yang Suami nggak dapat nafkah batin. Iya. Loh, ya banyak. Banyak suami yang nggak dapat nafkah batin. Oh gitu. Nah, ya misalnya punya istri nyolotan. Misalnya punya istri sudah masuk ke fase premenopause, menopause, minta berhubungan seksual, istrinya nggak mau kasih. Ya karena kan nyeri, belum belajar ke PSV. Berarti kan suaminya nggak dapat nafkah batin. Iya. Nah, ya akhirnya dia nyari nafkah batin di luar. Iya begitu. Jangan sampai nyari nafkah batin di luar, makanya solusinya langsung ke perempuan sadar vagina ya. ke Jadi Instagram. jangan itu juga loh, kalau kita kekurangan nafkah batin bisa menyebabkan stres gitu loh. Oh iya, karena nggak ada apa endorfin. Pelampiasan Iya. Bener ya Bu, endorfin. Dopamin. Dopamin, endorfin lagi. Lanjut. Apa yang harus dilakukan seorang istri dan suami agar nafkah batin masing-masing saling terpenuhi nih Bu Dokter? Kita sekarang di tengah ya. Jadi saya ini bagaimana suami dan istri sama-sama terpenuhi nafkah batinnya. Seperti kata Kak Jeje tadi. Iya, betul. Yang butuh nafkah batin bukan cuma istri. Suami juga. sebetulnya lebih butuh loh Ibu Tuti. Lebih butuh besar dia. Butuh nafkah batin daripada istri. Jadi kuncinya itu harus take and give. Iya. Jadi suami jangan nuntut aja, istri jangan nuntut aja. Tapi kita kalau mau ngajarin suami kan susah ya. Iya, Nah, makanya untuk suami nanti ada kelasnya. Yang menyampaikan kelas untuk suami ada Dokter Dias, ada Kak Dafarel dan ada Kak Faujan. Nah, hari ini kita PSV ngasih kelasnya istri. Kelasnya istri. Nah, jadi kelasnya istri nih, kita take and give. Kita dulu deh. Kita dulu. Contoh kita istri nih. Kita pengen dapat nafkah batin dari suami kita. Ya udah. Jadi kita dulu magnetnya. Kita belajar. Oh ya, gimana ya biar si laki-laki ini bisa memberikan nafkah batin yang baik untuk kita. Ya udahlah, dari kita dulu. Ya udah, kita kata Ibu Tuti tadi, kita belajar bicara yang halus. Kita belajar nyeting wajah yang enak. Meskipun kita lagi empet ya Ibu ya. Bener. Karena yang di luar sana itu
ya walaupun cuma sebentar pandai bersandiwara. Kenapa nggak kita istri juga minta Ya, bersandiwara gitu ya benar, kira-kira. iya. Tapi ini juga loh, mungkin bisa juga walaupun di luar ada yang merah, kuning, hijau istilahnya gitu. Tapi kalau di dalam rumah tangga sendiri ada yang melayani lebih baik, lebih bagus, Nggak akan nggak akan nyari di tergoda luar lagi, Bu. gitu loh. Di Tetap rumah yang udah di rumah paket- is the best. Paket lengkap the best lah. Ya. Ya, tapi memang harus ada effort dari kita sebagai Iya. istri. Jadi Iya. bagaimana cara ya dari kita. Gimana caranya biar kita dapat nafkah batin itu ya kita berusaha dulu. Nah kalau Iya. kita sudah berusaha, insya Allah nanti tangan Tuhan bekerja. Ya masa sih Tuhan nggak Iya. gitu-gitu amat sama kita. Ya pasti nanti akan kembali ke kita. Suami ke kita ngomongnya halus, suami setia. Kalau kita udah kasih vagina kita kece, hubungan ranjang jadi kembali ke kita Betul. lagi. Nah jadi dari kita. Kalau menurut aku jadi 2 effort itu dari suami dan dari istri juga, Bu. Misalkan istrinya mau cantik, mau seksi, mau harum, mau apa, ya biayain dong suaminya, ya kan? Ini nanti masalah suami ini kita tunggu Dokter Dias, Kak Faujan sama Kak Farel. Iya. Karena kalau yang menyampaikan edukasi kepada laki-laki ini kita perempuan, wah mereka udah tutup dulu. Udah ada Mereka gerbang, tutup. udah ada gerbang. Udah gerbang, apalagi istri bilangin Iya, suami. bener. Oh, harga diri harga untuk diri. laki-laki. Kayak NKRI harga mati, harga Iya, diri bener. harga mati. Iya, benar. Bu Tuti, menurut Ya. Ibu nih, apakah kekurangan nafkah batin bisa menjadi alasan untuk berselingkuh dari pasangan? Itu bisa jadi alasan nggak? Menurut saya kembali ke personalnya masing-masing ya. Oke. Bila pasangan adalah segalanya, dia akan mempertahankan hubungan rumah tangga itu, gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya sama-sama saling bila sampai terjadi, paling tidak satu sama lain harus saling memaafkan lah Oke. atas kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat seperti itu. Tidak juga setiap kesalahan diungkit lagi, jadi merasa terhakimi gitu loh. Betul. Suami merasa terhakimi, sudah berusaha baik, tapi si istri tetap aja. menyalahi. Iya, begitu juga sebaliknya. Diungkit, diulang-ulang Nah, jadinya mungkin berusaha untuk menutup semua permasalahan itu untuk bisa lebih baik lagi. Ya, kalau bisa jangan masalah itu Iya, dibawa dibesar-besarkan. tidur. Iya, Dibawa benar, tidur ya, Bu. benar. Ditinggal tidur apa sih? Dikelirin baru bisa tidur Ya, harusnya. kalau bagus juga setiap ada permasalahan jangan sampai anak atau keluarga tuh tahu, orang luar tahu. Tetap kita bicarakan berdua apa ke depan yang harus kita, apa kekurangan saya, pasangan kita gitu misalnya, kita bicarakan dengan baik, yuk kita lebih baik lagi. Itu seperti itu. Ada nggak sih cloningan ibu-ibu ini buat istri saya nanti, ini sifat-sifatnya, aduh saya nyari yang kayak begini-begini nih. Ya kan, tapi saya kan udah bersuami-suami dan juga jauh ya. Saya mau cari kayak beliau-beliau nih, sifatnya gimana sih? Woi, ada nggak, woi? Finisian ini loh. Doain ya, Bu, ya. Mudah-mudahan Semoga dapat yang terbaik, Amin, yang dunia terbaik. akhirat. Dokter Inga, apa yang harus dilakukan agar kehidupan ranjang suami dan istri yang sudah ada di dalam pernikahan dengan waktu yang lama bisa tetap hangat dan romantis? Karena kan pasti ada masa jenuh, ada campur tangan orang luar dan lain-lain. Jadi gini, kalau kita dari PSP Ibu Tuti, kita fokusnya kita mengedukasi perempuannya ya. Karena kalau kita mau mengedukasi laki-laki di edukasi kita mereka udah ngeblok dulu. Nah, jadi untuk laki-laki nanti tinggal tunggu Dokter Dias, Oke. Kak Faujan sama Kak Dafarel. Oke. Sekarang kita fokus sama perempuannya nih. Gimana nih urusan ranjang? Kan tadi yang disebut sama Kak JJ urusan ranjang. Jadi bagaimana caranya biar urusan nafkah batin ranjang istri itu dipenuhi oleh suami? Satu, kita harus bikin laki-laki mood dulu. Oke. Ini jangan nyolot. Oke. Mood dulu, betul kata dokter, betul kata Ibu Tuti. Kita ngomong yang enak. Dalam satu hari dan kita ngomong enak. Mas, gimana semalam? Gimana tadi di kantor gitu-gitu ya? Ibu ya? Enggak. Pokoknya ngomong enak. Jadi bikin mood dulu karena yang di luar tuh penggoda-penggoda itu Ya, kan dia dari benar. awalnya lebih manis ini. Iya, Padahal benar, beracun. awalnya kan mereka kan ngomong-ngomong, ujung-ujung nyoba mulut bawah. Eh. Makanya ya kita juga dong, kita Iya, pakai betul. ilmu-ilmu di luar tuh kita pakai untuk Iya, betul. ketahanan keluarga. Yang kedua, laki-laki ini sudah mau menafkahi batin kita, ya barangnya dibikin kece dong. Oke. Ya, kalau misalnya vagina kita ini bau, nggak bersih, nggak sehat, kendor, kocar-kacir, remnya blong, ya bagaimana dia mau masuk ke situ? Pintu koboi. Ya, mau baiknya Bener, bagaimana, mau bener. nyobain juga, Iya, dia gitu juga lagi males gitu banget. lagi. Nah, makanya mau tahu caranya, belajar dong sama perempuan sadar vagina. Ada 15 langkah di perempuan sadar vagina. Dan 5 terapi vagina kendor itu akan kita bagi. Oh, ada 5 terapi vagina. Oh, ada dong. Oh, aku Belajar taunya dong. body language itu yang jepit, buang.
jepit, buang gitu doang taunya. Zaman dulu nonton di TV, Bu. Dan yang terakhir, kita sebagai istri, kami Bu Tuti membagikan edukasi kepada Pinusir ini lengkap Bu Tuti. Selain tadi yang nomor 1, nomor 2, ketiga tuh kita bagi sampai ke gaya posisi loh. Gaya posisi berhubungan yang kemarin kita bagikan itu gaya posisi Perlu ini. Gaya posisi berhubungan seksual, kita kan istri udah tinggal sama suami itu bertahun-tahun Iya, Bu Tuti. benar. Kita kan udah tahu psikologisnya dia bagaimana. Ini kalau misalnya dia nih di kantor kayaknya habis dimarahin bosnya, kita jangan sebagai istri jangan minta posisi di atas dong. Iya dong. Iya. Nah, kalau kita di atas berarti kita pegang kendali. Di kantor dia diinjak masa di sini. Ya, jadi kita sebagai istri harus pinter nih memposisikan diri. Oh ya, dia pengen pegang posisi, ya udahlah kita. Memang kadang-kadang ya gitu. Yang di luar sana banyak ngalah sama suami orang. Lah kenapa kita nggak mau ngalah sama suami kita sendiri? Ayah biologis dari anak-anak kita. Itu kira-kira semangat banget ya. Seneng nih kalau Bu Dokter semangat masih pagi nih. Bu Tuti, menurut Ibu apa yang harus dilakukan seorang istri yang sudah lama tidak diberikan nafkah batin? Harus ngapain nih, Bu? Paling tidak ya adanya suami itu adalah makna dari fungsinya ya, fungsi suami untuk kita. Kalau sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti garam yang kehilangan rasa asinnya. Seperti itu itu. garamnya hambar? Jadi hambar, nggak ada. Jadi rumah tangga tuh kayaknya hambar-hambar aja gitu loh. Seperti itu. Sampai Terus seperti lilin yang mati saat kondisi gelap gulita. Waduh, melo tambah banget. gelap dong. Iya, karena tidak ada itu komunikasi itu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita suami istri kan itu yang memang benar-benar dibutuhkan ya, berhubungan seperti itu. Jadi kalau memang kita tahu kondisi suami kita yang kalau bekerja capek, kita siapin dulu minumnya, kita pijat-pijat dulu, ngomong dulu, kenapa capek enggak? Kalau tahu kita kondisinya capek, oh berarti mungkin memang kondisi tidak memungkinkan. Jadi sebagai itu juga harus mengerti seperti itu. Jangan maunya hanya begini, maunya diperlakukan seperti ini seks seperti itu juga. Kita juga mengerti lah gitu loh, satu sama lainnya. Tugas tanggung jawabnya. Abang, kok nggak berdiri? Main di luar ya? Masih gitu. Ada yang begitu kan, ada yang begitu. Abis main di luar ya, Bang? Ya, jangan kayak gitu kan. Itu nggak boleh ya. Meskipun emang habis main di luar. Jadi diam aja. Enggak. Pokoknya kita diam lah. Lanjut untuk Dokter Inge. Apa pesan Bu Dokter untuk suami di luar sana yang jarang atau bahkan tidak pernah memberikan nafkah batin kepada istrinya? Nah, di sini saya memberikan pesan untuk para suami, bukan saya sebagai perempuan ya, tapi saya sebagai dokter. Sebagai dokter? Jadi saya sebagai dokter memberikan pesan kepada suami bahwa perempuan itu sangat butuh nafkah batin. Karena kalau perempuan itu dipenuhi nafkah batinnya, yang mendapatkan manfaatnya suami juga loh. Iya. Karena kalau nafkah batinnya terpenuhi, ini apapun yang diminta oleh suaminya dikasih sama istrinya. Dia ngatur rumah tangganya secara bagus, rumahnya dibikin bersih, dia bisa ngasuh anaknya baik, anak-anaknya sama dia bisa diajar menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapannya sesuami. Makanya kalau kepengen para suami-suami ya, kalau kepengen kerja di kantornya tenang, kalau kepengen anak-anaknya pintar, kalau rumah kepengen tangga ya diperhatikan dulu. rumahnya bersih semua, kasih nafkah batin untuk istrinya. Nah, jadi istrinya nanti dalam bekerja membantu tugas suami, hasilnya optimal. Kalau nafkah batinnya nggak terpenuhi, yaitu uring-uringan sama anak, ngamuk-ngamuk sama anak, di rumah tangganya dia nggak bersih, terus bagaimana? Ya kocar kacir kan. Karena ini kita lagi ngomongin nafkah batin, itu penting ya Bu, tapi ada nafkah lahirnya juga, misalkan ibaratnya uang, itu juga harus diberikan ya Bu. Itu mah pasti. Jangan begini doang, kagak ada lu, transfer kagak lu, jatah istri lu. Lanjut, itu nomor satu. Itu nomor satu juga ya Bu ya, itu juga penting bener. kan, karena mau makan apa anak-anak, ya kan mau nyuguhin apa di meja makan kalau nggak dikasih duitnya gitu. Tapi juga keharmonisan dalam rumah tangga juga bisa tercipta. Jadi suasana rumah tangga tuh bisa hangat tergantung istri. Iya. Jadi betul. yang menciptakan tuh istri. Kadang suami udah capek di luar, di rumah mau istirahat, dilihat rumah berantakan seperti tadi Dokter Inga bilang. Jadi kalau suasana di rumah istri bisa menciptakan yang hangat, yang harmonis, nggak usah muluk-muluk, kita makan bersama, ngobrol sama anak, bagaimana kegiatan sekolah di luar di sana pada saat di kampus, terus suami juga gimana pekerjaannya, itu juga membuat suasana jadi romantis di rumah, jadi betah suami betah, gitu. pasti. Kesimpulan dari Dokter Inga,
Sebetulnya kesimpulan saya itu dari jawab sama Ibu Tuti loh. Oh iya. jadi Gimana tuh? jadi saya ini sebetulnya hanya ya cuman merapikan kanan kiri aja. Oke. Betul kata Ibu Tuti bahwa pesan kami berdua kepada para perempuan di luar sana untuk masalah nafkah batin. Yuk, kita nggak bisa ngontrol isi kepala dan isi hati laki-laki suami kita. Kita mulai dari kita dulu sebagai magnetnya. Kondisikan hal-hal yang membuat nafkah batin kita terjamin. Seperti tadi Ibu Tuti sudah menguraikan. Selanjutnya, biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Gitu kira-kira Ibu Tuti. Saya butuh statement dari Bu Dokter dan juga Ibu Tuti tentang hal ini. Setuju atau tidak bahwa lebih besar laki-laki nafsunya daripada perempuan? Setuju atau tidak? Buat saya itu kalau kita perempuan cerdas, lebih besar perempuan nafsu daripada laki-laki. Oke, kalau Ibu? Sama, Sama? seperti itu. Untuk perempuan yang cerdas jadi ya. bukannya laki-laki yang lebih besar hawa nafsunya daripada perempuan? Tidak, sebenarnya? karena kalau kita istri berharap sama suami merasa, jadi dia merasa keberadaan dia tuh ini dibutuhkan gitu, apa sih gimana ya? Eksistensinya. Eksistensi dalam keluarga sebagai istri, sebagai suami itu ada untuk kita gitu loh di saat kita butuhkan. Oke. Baik, karena saya belum menikah, saya belum tahu bagaimana nafsu seorang istri. Semoga saya tahun ini bisa Amin. menikmatinya. Amin. Sekarang ngomong amin nggak apa-apa loh ya. Enggak apa-apa. Omon. Oke guys, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya. Disebarin kemana-mana karena ini penting banget insight-nya dari kita. Jangan lupa juga tonton setiap minggunya episode-episode dari Kedai Pinter karena akan ada narasumber dan juga tema-tema yang bagus banget. Bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi di sini sama Inces Ami. Ya. Wah, makananku sudah datang. Mas siapa Mas namanya Mas? Kenapa? Namanya siapa? Imam. Mas Imam, terima kasih untuk makanannya. Ada di depan kita, walaupun nanti akhirnya agak melar dikit. Gak apa-apa ya? Aduh, ini ya. Gimana nih? Enak nggak? Enak? Enak, tenang.